Sejumlah informasi menarik kembali hadir dalam Jejak Tapak Fast News. Kita simak selengkapnya. Kita awali dari India. Hindustan Aeronautic Limited atau HAL telah menyelesaikan produksi dua terakhir dari 22 jet tempur multiperan Su-30 yang dipesan untuk Angkatan Udara India dari tahun 2001. Seorang pejabat senior HAL mengatakan salah satu pesawat bermesin ganda itu telah disertifikasi Pusat Kelayakan Udara dan sertifikasi militer untuk integrasi dengan rudal jelajah BrahMos yang mampu menembak pada jarak 292 km. Sertifikasi untuk petarung kedua masih tertunda. Hindustan Aeronautic Limited diharapkan untuk melisensi pembuatan 12 Su-30 MKI lainnya senilai 1,47 miliar dolar Amerika atau sekitar 21 triliun rupiah. Kementerian Pertahanan India yang menyetujui akuisisi jet tempur tambahan pada Juli 2020 saat ini sedang dalam negosiasi lanjutan dengan Moskow. Pesawat ini dimaksudkan sebagai pengganti Su-30 MKI yang hilang dalam kecelakaan yang terakhir terjadi pada Agustus 2019. Pada tahun 1996, Angkatan Udara India awalnya mengakuisisi 50 Su-30 MKI dengan harga sekitar 1,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 25 triliun rupiah dengan nilai dolar sekarang. Semua pesawat kemudian ditukar dengan pesawat Su-30 MKI. Hal ini kemudian diikuti perjanjian untuk membangun secara lisensi 222 Su-30 MKI seharga 10 miliar hingga 12 miliar dolar Amerika atau sekitar 140 hingga 168 triliun rupiah. Selama bertahun-tahun pesawat tempur buatan India ini telah menggabungkan avionik yang dikembangkan secara lokal bersama subsistem dan persenjataan buatan Prancis dan Israel. Su-30 MKI telah menjadi pesawat terbanyak Angkatan Udara India dan menjadi tulang punggung armada tempurnya. Selanjutnya ke Inggris. Kapal selam serang kelas Trafalgar milik Angkatan Laut Inggris HMS Talent tiba di Gibraltar dengan dilengkapi sub-sniper yang dapat digunakan untuk melacak kapal Rusia di Mediterania. HMS Talent terlihat di Gibraltar pada Selasa 2 Februari 2021 dengan membawa peralatan baru tersebut di lambungnya. Para ahli mengatakan peralatan tersebut adalah sistem khusus yang digunakan untuk memburu kapal selam lain tanpa menggunakan sonar yang dapat dengan mudah dideteksi. Laut Mediterania yang hanya dapat diakses melalui selat sempit Gibraltar adalah perairan yang sangat dikenal oleh Angkatan Laut Inggris. Ini juga menjadi area yang digunakan oleh kapal selam dan kapal permukaan Angkatan Laut Rusia lainnya dalam mendukung aksi militer di Suriah. Karena itu, wilayah ini menjadi tempat pengujian yang ideal untuk kapal selam Inggris yang dilengkapi dengan kit baru guna memburu kapal selam lainnya. Sensor non-akustik dapat mengambil tanda radiasi kecil dari pembangkit listrik kapal selam musuh serta perubahan kecil dalam tekanan air yang disebabkan oleh lewatnya kapal selam. Angkatan Laut sejumlah negara telah memiliki sensor non-akustik yang telah digunakan selama 3 dekade terakhir. Deteksi non-akustik adalah teknik mencari perubahan atau anomali di air seperti jejak atau gangguan tertentu. Kapal selam Soviet menguji banyak jenis sistem serupa yang disebut sebagai seleda dan dikenal di NATO sebagai SOKS sejak akhir 1960-an. Kapal selam paling mudah ditemukan dengan menggunakan suara baik yang berasal dari dalam kapal atau memantul dari lambung kapal. Suara tersebut kemudian dianalisis oleh operator yang sangat canggih. Namun kemajuan teknologi kapal selam telah membuat mereka jauh lebih tenang dan operator harus bersaing dengan suara bawah air lainnya seperti kehidupan air dan bahkan pergerakan air itu sendiri. Hal ini membuat sistem pasif menjadi kurang handal. Sementara sonar aktif di mana kapal selam mengeluarkan suara dalam bentuk ping yang kemudian dikembalikan dari lambung kapal yang dilacak akan menunjukkan keberadaan dan kemungkinan posisi pemburu. Eksperimen dengan berbagai metode non-akustik untuk mendeteksi kapal selam telah berlangsung sejak Perang Dingin. Ini termasuk sensor yang dapat menemukan tanda kimia kecil atau radiasi dari lapisan anti korosif lambung yang mengelupas atau produk sampingan dari sistem pembangkit oksigen. Demikian Jejak Tapak Fast News untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.